Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Raja Iblis Diablo. Bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa cek videonya melalui link di deskripsi. Lanjut cerita, Diablo akan menuju ke tempat dungeon miliknya untuk menyembuhkan luka kutukan kematian pada tubuh Luna. Ketika akan pergi, tiba-tiba Vannis beserta pasukannya mengepung Diablo dan para bebannya. Karena pertarungan Diablo sebelumnya melawan Batuta, energi Diablo hanya tersisa sedikit. Akan sulit bagi Diablo untuk bertarung melawan Vannis yang berlevel tinggi. Vannis menerima laporan dari bawahannya bahwa Diablo telah muncul dari bawah tanah. Dia dicurigai sebagai Raja Iblis yang dimaksud oleh Varrock. Diablo tidak mengetahui siapa itu Varrock dan terang-terangan mengaku sebagai Raja Iblis dari dunia lain. Namun Luna berkata bahwa Diablo adalah penyelamat kota ini dan dia juga bukanlah musuh umat manusia. Serta para beban lainnya berkata saat ini mereka akan pergi ke dungeon milik Diablo untuk menyembuhkan kutukan tanda kematian. Vannis yang tidak percaya memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap mereka. Diablo mengeluarkan sihir yang membuat daratan menjadi gempa, namun daratan yang mereka pijaki tidak terguncang. Ketika mereka melarikan diri, Vannis bisa saja menembak menggunakan sniper miliknya. Namun aneh, dia tidak menembaki dan membiarkan Diablo pergi begitu saja. Keesokan harinya, Kesatria Suci yang mengejar Luna di awal video mendatangi Vannis. Kesatria Suci mendengar ada pendeta agung bernama Luna di kota ini, dan dia ditugaskan untuk mengawal pendeta tersebut. Vannis mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Luna beserta Diablo dan dia juga sedang mencari mereka. Kesatria Suci berkata Diablo telah menipu Luna dan menculiknya. Ketika pembicaraan itu, bawahan Luna mengatakan bahwa dia telah mengetahui lokasi dungeon yang dituju oleh Diablo. Di sisi lain, Diablo telah sampai di dungeon miliknya. Diablo tidak mengira dia akan menaklukkan dungeon yang dia buat sendiri. Si beban Sera berusaha masuk, namun patung singa di depan pintu langsung menyerangnya. Seketika Diablo mengeluarkan sihir. Mereka pun masuk dan sampai di lantai pertama, yaitu lantai labirin. Diablo pun mengeluarkan sihirnya lagi, membuat jalan lurus di depan mereka. Lalu mereka terus melewati lantai demi lantai di dungeon sambil mengalahkan monster. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk panggilan. Dan terlihat Kesatria Suci berusaha menebas pedangnya ke arah Luna. Bocil kematian menyelamatkan Luna dan mendorong Kesatria Suci beserta dirinya jatuh ke dalam sungai. Diablo pun melompat ingin menyelamatkan bocil kematian. Akhirnya Diablo berhasil menyelamatkan bocil Hon. Namun tongkat Diablo terbawa arus. Diablo menyalakan api. Karena dirasa Hon bisa saja sakit, Diablo melepaskan pakaiannya yang basah. Ternyata Hon adalah seorang perempuan. Akhirnya Hon terbangun. Mereka pun bercerita pahitnya kehidupan sambil menghangatkan tubuh. Mereka pun akhirnya pergi mencari keberadaan Remsera dan Luna. Diablo takut mereka bertemu penjaga akhir di lantai 12. Di sisi lain, Remsera dan Luna telah sampai di lantai 12. Mereka melihat seorang ksatria yang telah membasmi para kroco di lantai ini. Karena dirasa Diablo tidak ada di sisi mereka, Ksatria Suci langsung menyerang menggunakan makhluk panggilannya. Rem memanggil makhluk panggilannya dan Sera mengeluarkan busur langka miliknya. Namun Ksatria Suci dengan mudah menangkis serangan mereka. Tiba-tiba ada angin yang berhembus, menghilangkan semua sihir yang berada di sekitar. Dan terlihat sosok penjaga lantai 12 yang bernama Large Dragon. Ksatria Suci memanggil makhluk panggilannya yang terkuat, yaitu Ifrit. Ifrit menyerang dengan membabi buta, namun Large Dragon hanya terdiam, dan dengan sekali serang, Ifrit langsung binasa membuat Ksatria Suci terhempas. Dan sekarang Large Dragon akan membinasakan Remsera dan Luna. Namun ketika Large Dragon menyerang, Diablo datang membatalkan sihirnya. Large Dragon terbang ke atas. Diablo langsung mengeluarkan sihirnya. Ketika Large Dragon akan menggunakan sihir, Diablo membatalkan sihirnya lagi.
Large Dragon berusaha kabur, namun ketika akan mendekati pintu, terlihat sosok wanita yang tidak memperbolehkan Large Dragon pergi, karena itu menentang perintah Master. Jika dilanggar, maka dia akan dihukum. Karena Large Dragon tidak menghiraukan sosok wanita itu, dia pun langsung binasa. Diablo langsung teringat saat bermain game. Ketika dia membuat dungeon ini, dia meninggalkan robot pembersih di lantai 13 yang bernama Rose. Diablo memperkenalkan dirinya pada Rose. Seketika Rose menangis mengingat masternya telah kembali. Rose membawa mereka ke tempat harta tersimpan. Akhirnya mereka menemukan patung kerbau. Dengan patung ini Luna bisa disembuhkan. Luna menaruh kedua tangannya di atas patung itu. Dan seketika energi putih terpancar dari tubuhnya. Luna pun langsung sembuh. Selanjutnya Diablo mengganti armor menjadi lebih kuat, serta bocil Hound diberikan roh dan armor yang mampu meningkatkan kecepatan. Rem diberikan pakaian yang memiliki pelindung fisik dan meningkatkan kecepatan. Lalu cincin di tangannya memiliki kekuatan memperkuat makhluk panggilan. Sedangkan Sarah hanya diberikan cincin itu karena batasan dari levelnya yang sekarang. Ketika akan berangkat ke kota, Rose mengabarkan pasukan Raja Iblis sedang bergerak menuju ke Jargon Tower. Di sisi lain, Vanis dengan pasukannya akan berperang melawan Komandan Iblis yang berpasukan 300 Iblis, sedangkan Vanis memiliki 4000 pasukan. Namun jumlah bukanlah hal yang menentukan kemenangan. Pasukan Vanis terus berguguran karena pasukan Iblis yang begitu kuat. Komandan pasukan Iblis pun terlihat, yang bernama Varag, bersama istrinya. Sesuai janji, Varag akan menjemput Vanis untuk dijadikan istri barunya. Tentu saja Vanis menolak dan dia langsung menembak menggunakan sniper ke arah Varag. Seketika Varag langsung tewas di tempat, namun tiba-tiba istri Varag menciumnya dan membuat Varag hidup kembali. Selanjutnya istri Varag yang lain menuju ke depan dan berteriak, membuat satu kapal beserta isinya hancur. Tanpa disadari, istrinya yang lain sudah berada di belakang Vanis dan menyerang Vanis beserta pasukannya. Ketika akan menghabisi Vanis, tiba-tiba muncul kilatan petir yang menyerang para iblis. Ternyata itu adalah sihir Diablo bersama para temannya, membasmi iblis dengan mudah, sedangkan Luna dan Hound menyembuhkan prajurit yang terluka. Diablo terlihat begitu iri dengan Varag yang membawa banyak istri serta bermesraan saat sedang berperang. Diablo yang murka langsung menghampiri Varag. Satu istrinya maju dan berteriak. Diablo menangkis dan mengembalikan serangannya. Satu iblis pun tumbang. Tiba-tiba dari belakang Diablo muncul istri lainnya. Diablo langsung mengeluarkan sihir es. Selanjutnya mengeluarkan sihir api ke arah Varag. Sekarang semua istri telah lenyap. Varag murka menyerang Diablo dengan membabi buta. Namun serangannya tidak dapat mengenai Diablo. Selanjutnya Diablo mengeluarkan White Nova. Tetapi Varag masih bertahan dan mencekik Diablo dengan tangannya yang panjang. Diablo memutuskan tangannya dan menyerang. Varag pun kini sudah lenyap. Semua orang bersorak dengan kemenangan perang ini. Keesokan harinya, Vanis merayakan kemenangannya bersama Diablo. Singkat waktu, mereka telah sampai di kota Valtar. Tiba-tiba Luna ingin menuju ke gereja yang ada di kota ini untuk mendoakan para kesatria yang gugur akibat melawan ras iblis. Rem khawatir karena Luna sedang diincar oleh kardinal yang menguasai gereja. Bahkan para pendeta di sini bisa saja dianggap sebagai musuh. Email datang sebagai pahlawan kesiangan. Urusan wanita adalah urusan dia juga. Dan dia berniat mengawal Luna. Di sela-sela pembicaraan itu, Sylvie datang menghampiri. Sylvie mengabarkan Krum ada di toko roti milik Peter di distrik selatan. Ternyata Krum dan Edelgar bekerja pada waktu di toko roti tersebut. Diablo khawatir langsung menuju toko roti yang dimaksud. Agar bisa membayar biskuit Krum, Edelgar harus bekerja. Selanjutnya terlihat Krum dan manajer di toko ini, dan juga terlihat Celestine yang sudah akrab dengan Krum. Namun tiba-tiba tempat itu didatangi preman yang menjual boneka dengan harga yang sangat mahal. Boneka itu terhempas mengenai tepat di piring Krum yang berisi satu biskuit tersisa. Dengan sekali serang membuat para preman terhempas keluar dari toko. Namun anehnya Krum sudah bisa mengendalikan amarahnya. Keesokan harinya Diablo akan mengantarkan Luna lagi ke gereja pusat ibu kota kerajaan di Sevenwall. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota Sevenwall. Namun tepat di pintu gerbang mereka dihadang oleh prajurit.
Karena dirasa mereka akan ditangkap, Diablo ingin menggunakan sihirnya. Tiba-tiba prajurit itu langsung tunduk dan terlihat sosok Alexia. Mereka pun dibawa oleh Alexia ke penginapan miliknya. Malam pun tiba, Diablo berada di kamar, lalu dihampiri Alexia. Alexia menjelaskan situasi saat ini di kerajaan. Kepala gereja mengincar nyawa Luna. Alexia telah mendapatkan bukti dari kejahatan orang-orang di gereja. Namun dia tidak bisa membuat mereka mengakui kejahatannya. Itu karena kerajaan tidak bisa mencampuri urusan dari permasalahan di gereja. Jadi Visos dan anggotanya tidak bisa diadili, dan hanya Diablo lah yang dapat menghukum mereka. Keesokan harinya, Alexia memperlihatkan barang bukti dari kejahatan yang ada di gereja. Dia mendapatkannya dengan menyogok para topeng putih. Topeng suci adalah penganut yang dapat memasuki kuil suci. Menurut bukti ini, Visos dan anggota gereja menggunakan sebagian besar donasi dari penganut untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, Visos mengincar nyawa Luna sekarang. Sedari dulu dia sudah membunuh banyak orang yang menghalanginya. Namun meski begitu, dengan bukti sebanyak ini, hukum pemerintah tidak bisa menyentuhnya. Yang dibutuhkan adalah kekuatan Diablo untuk menghukum Visos dan anggotanya. Mereka pun berangkat menuju gereja dengan menyamar. Sesampai di sana, Visos beserta antek-anteknya langsung keluar menyambut Luna. Luna menuduh Visos lah yang berusaha ingin membunuhnya, sambil menunjukkan barang bukti yang dibawa menggunakan kereta. Namun Visos mengelak dan berkata barang bukti itu palsu. Dia menuduh Luna sudah meninggalkan tugasnya dan pergi bersama orang-orang yang mencurigakan. Lalu Visos mencabut jabatan Luna, yaitu kepala gereja. Luna tidak bisa berkata apa-apa, dan dia hanya bisa menangis. Karena Luna tidak ingin mengotori gereja, Luna tidak memperbolehkan Diablo untuk melawan. Mereka pun digiring untuk dipenjara. Sedangkan Hon berhasil kabur menuju penginapan. Tanpa disengaja, Hon memanggil Dewi yang bersemayam di piala suci. Dewi ini mampu meningkatkan level Hon menjadi berlipat ganda. Malam hari pun tiba. Hon pergi ke gereja untuk menyelamatkan teman-temannya. Lalu dia bertemu dua kesatria suci yang sedang berjaga. Kesatria itu langsung menyerang Hon. Namun dengan kekuatan Hon yang sekarang, dia mampu menghipnotis para kesatria itu. Hon bertanya di mana lokasi teman-temannya. Akhirnya Hon sampai di tempat mereka. Ketika akan membuka pintu, tiba-tiba dia diserang oleh kesatria suci dari belakang. Diablo murka langsung membuka pintu dengan paksa. Kesatria suci itu mengeluarkan makhluk panggilannya. Dengan sekali serang, makhluk itu langsung lenyap. Namun kesatria menyerangnya dari dekat dengan cepat, membuat Diablo terkena serangannya. Selanjutnya dia mengeluarkan makhluk panggilan yang terkuat, dan lagi-lagi dengan sekali serang, Diablo melenyapkannya beserta kesatria itu. Sekarang mereka harus menemukan keberadaan Luna. Diablo membuat keributan dengan hologram agar pengikut gereja dapat melihatnya. Dan Diablo menjelaskan kepada para pengikut sekte bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh Visos. Di sisi lain, Visos merasa para pengikut tidak mempercayainya lagi, maka dari itu dia harus melenyapkan Luna dan Diablo. Visos menyatu dengan makhluk raksasa yang dianggap sebagai dewa penghancur. Diablo beranggapan itu hanya senjata sihir yang didatangkan dengan ritual sihir. Diablo mengetahuinya karena dia pernah mendengar bos di dalam game Cross Level. Visos yang murka langsung menyerang Diablo. Namun Diablo tidak dapat memantulkan serangannya. Visos menggunakan sihirnya. Diablo menyerang, namun ada penghalang yang begitu kuat pada Visos. Visos menyerang Luna, namun Diablo berhasil menyelamatkannya walaupun Diablo terluka. Diablo meminta Luna untuk menggunakan mukjizatnya untuk menghancurkan penghalang Visos. Namun untuk mengeluarkan mukjizat itu, dia membutuhkan waktu yang lama. Ross datang untuk membantu Diablo. Dengan sekali serang, dia langsung hancur berkeping-keping. Diablo murka langsung menyerang Visos, namun penghalangnya mustahil untuk ditembus. Diablo pun terpental. Persiapan Luna telah selesai. Dia melepaskan energi yang begitu besar kepada Visos. Tetapi energi Visos masih jauh lebih kuat. Para pengadut gereja yang telah sadar akan kebusukan Visos membantu Luna dengan berdoa mengumpulkan cakra mereka untuk disumbangkan kepada Luna. Dan seketika dengan energi pengikut gereja yang begitu besar, penghalang Visos pun hancur. Kini saatnya Diablo membereskannya.
Dengan kekalahan Vsauce, para pengikut gereja sekarang menganggap Diablo sebagai dewa mereka. Keadaan sekarang membaik, Diablo beserta teman-temannya diberikan emas yang sangat banyak. Luna menggantikan posisi Vsauce. Rose telah diperbaiki Diablo. Mereka pun kembali ke tempat asalnya dan hidup bahagia.